mereka lakukan. Warawa Ibnu Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah dari Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas annaha nazalat fi ta'ifatin minal yahud, bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa ini ayat turun di sekelompok orang Yahudi yang da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam, yang mereka itu diajak oleh Rasul untuk memeluk Islam, untuk tunduk. Faqalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka orang-orang Yahudi ini, kata Ibnu Abbas, ketika diajak untuk menyembah Allah, mereka bilang, tidak bisa, kami sudah mengikuti warisan dari orang tua kami, leluhur kami. Fa'anzalallahu hadil ayah, maka kemudian ketika menjawab seperti itu, Allah turunkan ayat ini. Jadi ini termasuk disebut dengan apa, Pak? Asbabun nuzul. Di balik turunnya ayat itu ternyata karena tadi itu Rasulullah mengajak orang Yahudi, Yahudinya diajak, jawabannya seperti itu, Allah kemudian akhirnya menurunkan ayat ini. Wong diajak jawabnya seperti itu. Fa anzalallahu hadil ayat, tsumma daraba lahum ta'ala mathalan. Akhirnya karena mereka itu diajak tidak mau, akhirnya Allah memberikan mithal, contoh kepada mereka sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 60, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Kata Allah, Pak, bagaimana kalau mereka itu dalam kesesatan diajak untuk ke jalan Allah mereka tidak mau? Allah memisalkan mereka seperti orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan itu adalah perilaku yang jelek, yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Surat An-Nahl ayat 60. Faqala wa mathalul ladzina kafaru. Adapun permisalan orang-orang yang ingkar, ay fi ma hum fihi minal ghayyi, atau ketika orang-orang yang ingkar itu, yang diajak itu oleh Rasulullah itu atau oleh Allah untuk menyembah Allah, meninggalkan menyembah berhala itu, ketika mereka berada dalam kesesatan, dalam kebodohan, mereka ini seperti kadzawab bisahati, seperti hewan ternak. Bagaimana kondisi hewan ternak? Allati la tafqahu ma yuqalu la. Hewan itu, Pak, tidak pernah bisa memahami apa yang diucapkan kepada mereka. Kok bisa? Bal idza na'aqa biha ra'iha, kecuali hanya memahami apa yang disampaikan oleh penggembalanya itu, teriak penggembalanya. Mohon maaf ya, gimana kalau nganu ayam, gimana ya? Kalau teriak hes kan gitu. Ada, Pak, yang ngajak ngomong yam jodoh kono yam? Nggak ada. Mereka biasanya teriak hes. Yang terdengar bagi binatang itu kan cuma teriakannya saja, bukan pemahamannya, bukan pengertiannya. Gimana kalau pawang itu? Kalau pawang itu kalau ngajari gimana? Kalau nggak mukul, kuda gimana kuda? Kalau kuda misalnya mau lompat, lomba apa itu? Yang lompat itu ada tak? Ada. Ayo siap depan. Masa kayak gitu? Tidak ada. Badannya dipegang, ditepuk-tepuk, gitu. Sama, dimisalkan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Aida'aha ila ma yarsuduha la tafqahu ma yaqulu wa la tafhamuhu bal innama tasma'u sautu faqat. Jadi mereka tidak mengerti, Pak. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu. Sama berhala yang mereka sembah, coba mereka tahu tak? Teriak-teriak mereka itu disamakan dengan itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim pasukan Namrud itu kemudian berburu, patung-patung semuanya itu dihancurkan, kemudian disisakan patung yang paling besar, dikalungkan kapaknya kepada yang paling besar. Raja Namrud dapat laporan kalau berhala semuanya hancur. Siapa yang tidak ikut ini? Ibrahim, katanya. Ada Ibrahim di sini. Belum ada Pak Ibrahim. Ya. Mana siapa yang datang? Siapa yang nggak ikut tadi? Ibrahim, katanya. Panggil Ibrahim. Ibrahim, semuanya ikut berburu kecuali kamu. Ini mesti kamu yang melakukan penghancuran kepada berhala-berhala ini. Loh, kok saya, Raja? Tanya tuh yang paling besar. Biasanya yang besar suka garai biasanya. Ya, Pak. Kalau duduk di kursi yang besar biasanya megagah. Yang kecil tambah ciut gitu. Yang kecil gak wani. Besar ini biasanya. Gitu. Apa katanya? Ini ada di Al-Quran kan? Percakapan ini. Tidak bisa bicara dia kok. Nah, kata Nabi Ibrahim, kalau kau nggak bisa bicara kok disembah. Itu. Padahal dia tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya. Makanya dicontohkan dengan seperti itu. Apakah mereka tidak punya akal, kata Allah? Ya Allah, semoga kita, keturunan kita selalu dirahmati oleh Allah. Yang ngeri itu apa, Pak? Habis umroh. Tahu, Pak? Ada. Habis umroh pindah, Pak. Katanya di sana ketemu, katanya. Mbok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu ya, makanya bingung. Saya tidak maulah nyebut-nyebut nama. Iya, al-murtaddin, yang murtad-murtad itu loh. Laki ada yang sholat tahajud ada. Habis sholat tahajud didatangi katanya. Allahu Akbar. Makanya al-imanu yazid wa yanqus, naik dan turun. Kadang subuh imannya tebel, begitu maghrib habis. Makanya kadang iman itu naik turun, hati-hati. Makanya Pak, mohon maaf, saya ini nggak disuruh Abah Rohman, Abah Imam, Abah Effendi, nggak disuruh semua ini nggak. Makanya kalau cari temannya di masjid ini benar. Iya. Soalnya apa? Kalau enggak ke masjid ditanyai mesti, jangan tersinggung. Ku takok ya. Apa sih? Berarti jenengan dianggap. Ada teman WA, sampai enggak tahu ketok nang Al-Furqan. Ora urus lho, ya Allah. Iya. Ya Allah. Bersyukur ini. Siapa yang kita harapkan siapa ya? Allahu Akbar. Kurang berapa menit? 9. Lama. Ya. Jadi hati-hati. Jadi mereka ini diibaratkan oleh Al-Quran seperti binatang yang tidak mengerti ini mereka ini kondisinya. Iya, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya
Hakadha rawa an Ibni Abbas wa Abil Ali wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah wa Atha al-Khurasani wa Rabi' bin Anas nahwa hadha. Ini yang diriwayatkan oleh mereka, Ibnu Abbas, Abul Ali wa Mujahid, Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah wa Atha al-Khurasan wa Rabi' Anas nahwa hadha. Semisal ini juga. Makanya diingatkan dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alai aba'ana awalau aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Surat Al-Maidah ayat 104. Sama. Allah nyuruh kepada mereka untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Tapi jawaban mereka sama lagi. Kami ini mengikuti apa yang telah diwariskan oleh orang tua kami. Padahal kalau ditanya apakah orang tua mereka ini menggunakan wawasannya, akalnya, gitu. Berapa banyak itu orang-orang yang ketika benar-benar menggunakan akalnya, seperti Ibu Irina itu, justru membahas surat Al-Ikhlas, justru dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Kan itu kan ditanya ketika bertanya ke gurunya tentang Al-Ikhlas itu. Kalau saya baca, dengarkan dulu video Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas itu bukan hanya surat Al-Ikhlas, Pak. Satu-satunya surat yang ikhlas ya surat Al-Ikhlas. Kenapa coba? Hah? Karena tidak ada kalimat ikhlas di surat Al-Ikhlas disebutkan. Saking ikhlasnya. Gak ada itu dibahas ikhlas itu. Kenapa? Itu ilmu gadoknya itu. Padahal kalau sebenarnya apa? Kalau ikhlas itu kan khalas, murni maksudnya. Kalau murni itu berarti muaranya kepada Allah. Huwallah. Itu mana surat Al-Ikhlas disebut di situ ada ikhlasnya? Tidak ada. Saking ikhlasnya itu nggak disebutkan. Kulhu itu beda ya. Kulhuaile gitu, ya. Jadi itu. Maka kemudian bagaimana menyikapi itu semua? Nah, kalau ingin menyikapi itu semua, Allah memberikan solusi kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian itu mencintai Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Engkau akan dicintai oleh Allah. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap iman kita, tetap iman Islam kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang berapa menit? 5. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji'at fatayaji ratal alamin
ya uhailal judi wal karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين وجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. اللهم فقهنا وفقهما في الدين. اللهم فهمنا وفهمهما في التأويل. ربنا ya Rahman ya Rahim, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari. Kami memohon keberkahan dari majlis ilmu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa mereka ya Allah, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dosa-dosanya ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa mereka dengan air yang sejuk, dengan air yang dingin, dengan air yang menyegarkan ya Allah. Jauhkan dosa-dosa mereka ya Allah, seperti seperti tempat antara timur dan barat ya Allah. Ya Rahman, ampunilah mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Muliakanlah kedudukan mereka ya Allah. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka membesarkan kami, menyayangi kami ya Allah. Ya Rahman, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka. Rahmatilah kami dan mereka. Berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah ya Allah. Ya Rahman, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kami ya Allah dan keturunan kami ya Allah, putra putri kami dari golongan yang mendirikan salat, istiqomah menegakkan salat dengan rahmat-Mu ya Allah. Istiqomah membaca Al-Quran, menghatamkannya, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sembuhkanlah kami dan mereka ya Allah. Ringankanlah sakit kami dan mereka. Angkatlah penyakit kami dan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apabila di antara kami saat ini sedang kesulitan ya Allah, berilah kami rahmat-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Berilah kami ya Allah kemampuan untuk membayar tanggungan kami, hutang-hutang kami ya Allah. Ya Rahman, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, yang luas, yang barokah. Ya Rahman, inilah keadaan kami ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunilah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.